Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat firman Allah yang mengasihi dan dikasihi Allah, marilah pada pagi hari ini sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, seperti biasa, bersama dengan Universitas Katolik Widyakarya Malang, kita akan bersama-sama membaca firman Allah dan merenungkannya. Sehingga harapannya adalah ini semua bisa membekali kita, setidaknya secara spiritual, juga secara mental, untuk boleh yakin, melangkah pasti untuk beraktivitas pada hari ini. Baik, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita awali terlebih dahulu dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 48. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat firman Allah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada bacaan Injil pagi hari ini membahas tentang hamba, sikap seorang hamba. Ada dua poin penting di sini yang memberkati saya dan ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama adalah hamba yang selalu berjaga-jaga.
Dan yang kedua adalah hamba yang selalu mengetahui apa keinginan Tuhan. Poin yang pertama tentang berjaga-jaga. Kita tidak akan pernah tahu kapan anak manusia akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Di sini dikatakan bahwa ketika anak manusia datang kedua kalinya ke dunia ini, itu adalah kiamat dari dunia ini. Kita tidak perlu membahas kapan dunia ini akan hancur lebur dan seluruh isinya, seluruh kehidupan yang ada di dalamnya musnah seketika. Tidak perlu membahas sampai sejauh itu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa akan ada kiamat kecil. Kiamat kecil di sini adalah kiamat dari hidup masing-masing dari kita sendiri. Setiap pribadi, saya, Anda, semuanya memiliki hidup, dan pasti akan tiba saatnya ketika kematian itu tiba. Dan disinilah kiamat kecil itu terjadi. Disinilah anak manusia datang kembali kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu siap sedia, siap dan berjaga-jaga, menjadi hamba yang selalu siap untuk berjaga-jaga, sehingga kapanpun kematian itu tiba, kita sudah selalu siap membukakan pintu bagi Tuhan yang pulang dari pesta pernikahan. Kapanpun itu, malam hari, dini hari sekalipun, ketika Tuhan itu datang dan mengetuk pintu, kita siap. Kapanpun kematian itu tiba, kita siap. Dan poin yang kedua adalah kita sebagai hamba wajib mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Berarti apa? Kita melayani Tuhan kita, melayani dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dan dengan sepenuh hati, untuk kemuliaan Tuhan kita, untuk membahagiakan Tuhan kita. Nah, bagaimana dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti ini? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kita bisa melayani Tuhan kita melalui pribadi sesama, melalui orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dikatakan juga, barang siapa kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Ada orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam diri kita, keluarga misalnya, pasangan hidup, anak-anak. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan melalui mereka? Memberikan cinta, memberikan kesetiaan, memberikan contoh, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak, untuk keluarga dan sebagainya. Ketika kita diberi saudara, bagaimana kita mencintai saudara? Bagaimana kita mencintai sesama, mencintai orang-orang di lingkungan kita, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat, yang semuanya harus kita lakukan dengan kesadaran bahwa ini kita lakukan untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan, inilah aku melayani engkau melalui pribadi sesama. Kita tidak berbuat onar, kita tidak berbuat kejahatan, tetapi kita berbuat kebaikan. Kita tidak berbuat yang mendatangkan kesedihan, kepedihan bagi orang lain, tetapi justru kita membuat satu perbuatan yang bisa membahagiakan orang lain. Semoga dengan dasar ini, melayani Tuhan Allah melalui pribadi sesama, dan kita lakukan secara terus-menerus dengan penuh kesadaran, sebagai bentuk kita adalah bentuk berjaga-jaga. Harapannya adalah ketika suatu hari nanti anak manusia datang kembali ke dalam dunia ini, mengetuk pintu kita, kita siap membukakannya, dan ketika dia mendapatkan kita melayani dia dengan baik, Tuhan kita bangga dan berkenan atas seluruh pelayanan kita. Semoga renungan singkat pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua, menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai Tuhan dan semakin dicintai Tuhan. Salam Scientia ad Laborem, salam kasih dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.